Halo sahabat Rema yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Kamis 25 November 2021. Renungan kita ambil dari Lukas 20 ayat 21 sampai dengan 28. Saudara-saudara yang terkasih, sabda-sabda Tuhan pada minggu-minggu ini, hari-hari ini berbicara tentang akhir zaman. Ya, akhir zaman yang membahagiakan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kitab suci dan juga dalam pemahaman-pemahaman sebagian orang Kristiani tentang akhir zaman, ada banyak sekali pendapat-pendapat. Namun dalam kitab suci, akhir zaman dikatakan selalu disertai dengan tanda-tanda, ya, tanda-tanda. Ada tanda-tanda perang, kekacauan, ya, gempa bumi, juga mungkin termasuk pandemi COVID-19 yang sedang kita alami ini. Ini juga merupakan tanda-tanda akhir zaman. Namun tanda-tanda itu selalu menyertai dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita. Tanda-tanda itu tidak hanya sekali terjadi, tetapi terus berulang dan berulang. Gunanya apa atau fungsinya apa? Peristiwa-peristiwa atau tanda akhir zaman itu terus berulang dalam kehidupan kita. Tentu Tuhan ingin supaya kita waspada, kita berjaga-jaga, kita tidak lengah, kita tidak terbuai oleh arus-arus zaman, melainkan kita tetap mengarahkan seluruh jiwa raga kita hanya kepada kedatangan kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentu sahabat-sahabat Rema tahu tentang akhir zaman. Akhir zaman yang terdekat adalah akhir zaman kita sendiri, ya. Akhir zaman kita sendiri, yaitu kematian. Lalu kemudian akhir zaman secara keseluruhan. Nah, dua akhir zaman ini tentu kita tidak tahu waktunya atau saatnya. Jadi fokus kita tidak membicarakan soal waktu, ya, soal waktu atau saat. Karena kitab suci mengatakan, Yesus mengatakan bahwa malaikat-malaikat, ya, bahkan putra pun tidak tahu, tapi yang tahu adalah hanya Bapa yang tahu. Nah, oleh karena itu, maka kita senantiasa berjaga-jaga karena kita tidak tahu waktunya. Lalu sebagian besar orang juga memahami akhir zaman dengan waktu, ya, sehingga orang sibuk dengan kapan datangnya akhir zaman atau kedatangan akhir zaman itu kapan, ya, waktunya yang dipersiapkan, waktunya yang dihitung. Orang sibuk ke sana sehingga melupakan tanda-tanda yang sedang terjadi berkaitan dengan akhir zaman. Maka Injil pada hari ini memfokuskan diri atau mengajak kita semua supaya kita fokus, kita memusatkan diri pada tanda-tanda akhir zaman, ya. Tanda-tanda akhir zaman yang mendahului terjadinya akhir zaman. Kalau Injil pada hari ini Tuhan Yesus menggambarkan kalau akan terjadi keruntuhan pada kota Yerusalem. Yerusalem akan dikepung, Yerusalem akan menjadi luluh lantah. Dan disitulah tanda kedatangan anak manusia, yaitu tanda kedatangan Kristus sendiri yang merajai seluruh kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita diajak bersama-sama maupun pribadi-pribadi bagaimana kita memaknai akhir zaman tadi, memaknai tanda. Ada orang yang memaknai tanda akhir zaman itu dengan ketakutan, dengan kecemasan, ya, dengan tidak berpengharapan. Tetapi justru sebaliknya, tanda-tanda akhir zaman itu mesti membuat kita penuh dengan harapan bahwa di tengah gejolak, di tengah kekacauan, tanda-tanda akhir zaman itu, maka disitulah sebetulnya Tuhan berkarya, Tuhan hadir, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid dan juga tentu kepada kita semua. Maka kalau kita melihat tanda-tanda itu, maka kita sebetulnya diajak menumbuhkan pengharapan kita
bahwa Allah itu dekat pada kita. Allah itu ada di sekitar kita. Bahkan Allah merajai seluruh hidup kita. Ya, kalau Allah merajai kehidupan kita, sebetulnya kita tidak khawatir lagi. Kita tidak cemas lagi. Kita mempunyai kepastian kalau kita berada di dalam Kristus. Kita bersatu di dalam Kristus, maka kita tidak ragu-ragu lagi, kita tidak mengalami kecemasan. Akan tetapi, memang sebagian orang justru sebaliknya. Ketika melihat tanda-tanda akhir zaman, orang malah ketakutan. Orang malah nervous. Orang malah tidak fokus pada kedatangan kerajaan Allah. Malah orang sibuk dengan hal-hal yang sebetulnya tidak penting, tidak perlu. Ya, karena akhir zaman itu merupakan sebuah kepasrahan hidup, penyerahan diri kepada Tuhan. Ketika kita pasrah, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka sebetulnya itulah kebahagiaan akhir zaman yang akan kita capai. Maka akhir zaman jangan membuat kita cemas, membuat kita takut, tetapi membuat kita sungguh menjadi orang beriman yang penuh pengharapan. Ya, kalau kita menjadi orang beriman yang penuh pengharapan, maka kerajaan Allah itu sebetulnya dekat pada kita. Perkara di dalam kehidupan kita mengalami gejolak-gejolak yang kadang-kadang menakutkan kita, seperti kemarin pandemi Covid pada bulan Mei begitu luar biasa. Bahkan kami di Paroki Kudus itu sungguh mencekam. Tetapi saya berusaha untuk terus berpasrah pada Tuhan dalam situasi itu. Tetapi karena kepasrahan itu, maka Tuhan menjawab. Tuhan memberikan pertolongan, dan Tuhan tidak membiarkan umatnya menderita. Tuhan tidak membiarkan kita merana, melainkan penuh pengharapan ketika kita berserah padanya, ketika kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat Rema yang terkasih, marilah kita terus melanjutkan persiaran hidup kita, dan kita memaknai tanda-tanda akhir zaman itu dengan penuh pengharapan. Kendati kita mengalami kecemasan, keraguan-raguan, dan juga situasi yang tidak menentu, namun kita yakin bahwa Allah ada di dalam kita dan Allah merajai seluruh kehidupan kita, karena Ia adalah sumber kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita menyerahkan diri kita dan kita mempersembahkan apa yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, dan akhirnya kita persembahkan kembali kepada Tuhan lewat sesama kita, lewat karya, lewat pelayanan, lewat kehadiran kita, dan juga lewat berbagai macam perjumpaan-perjumpaan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, karena mereka pun takut, karena mereka tidak tahu bahwa akhir zaman sebetulnya membahagiakan, bukan menakutkan. Kitalah yang diutus oleh Tuhan untuk pergi kepada mereka, mewartakan bahwa akhir zaman tidak menakutkan. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus di Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.